Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada sahabat muda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster merupakan media komunikasi bagi mahasiswa, bagi alumni dan sivitas akademika yang ingin belajar ekonomi dan keuangan mengenai pasar modal, perbajakan, perbankan, dan dunia seputar kampus. Perkenalkan, nama saya Prita Anisya Kemalia, merupakan mahasiswi jurusan Sarjana Terapan Keuangan angkatan 2019 dan selaku moderator pada episode poster kali ini. Pada episode poster kali ini, poster ditayangkan dengan suasana yang cukup unik, yakni melalui media Zoom. Dan kini sudah hadir bersama saya seseorang yang sangat bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang baru, serta seseorang yang mempunyai pekerjaan bukan hanya di satu bidang aja nih, sahabat muda. Dan ia merupakan alumni dari Sarjana Terapan Keuangan. Maka dari itu langsung saja selamat datang kepada Kak Judithia Anastasia. Halo Kak. Hai, halo semua. Gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya Enak ampun. nih. Kenapa nih Kak? Oh langsung ya ampun, kenapa nih Kak? Enggak apa-apa, ya ampun kangen aja sama kampus. Oh, kangen. Kami aja yang baru kenal kakaknya kangen nih sama kakak. By the way, Iya. enaknya kita manggil apa nih Kak? Kak Judith, Kak Judithia, apa Kak Anastasia, Kak Anas? Di kampus itu dulu aku seringnya dipanggil Juju sih. Juju? Oke. Iya. Sahabat muda nih salah satu temennya dari Kak Judithia juga pasti, oh yaudah oke Juju berarti. Oke Kak Juju. Nah, sekarang kegiatan selama pandeminya apa nih Kak? Kesibukannya atau hobinya lagi enak-enaknya lagi ngapain nih Kak? Pandemi sih sebenarnya aku tetap jadi ibu, jadi istri, jadi alhamdulillah aku punya usaha juga sekarang yang bergerak di bidang wedding organizer sama catering sehat gitu. Kakak masuk di Sarjana Terapan Keuangan alias di D4 nih Kak, tahun berapa? Aku tuh 2010, itu waktu itu aku angkatan ketiga ya, dari D4, dan pada saat itu aku langsung kayak tertarik itu sih buat, pengen tahu, kok biasanya kalau di kampus-kampus lain itu kan biasanya ekonomi, akuntansi, manajemen, tapi di situ tuh ada jurusan keuangan yang di mana pertama dan salah satunya sih, gitu. Sesuai dengan Mas kita ya Kak? Pertama dan Iya, pertama dan satu-satu. satu-satunya. Itu waktu pas SMP Gitu. hafalin itu, disuruh hafalin itu. Ternyata emang Betul. ada artinya ya Kak, ada filosofinya ya? Emang karena bener pertama. Emang dan pertama dan satu-satunya sih saat itu ya. Jadi Hmm. di kampus-kampus lain tuh nggak ada, tapi di Trisakti punya itu gitu. Dengan konsentrasi yang menurut aku juga lebih spesifik ya, yang pajak, yang perbankan. Jadi berarti mungkin yang pengen cita-citanya sebagai bankir atau yang bergerak di bidang pajak atau apa segala macam tuh situ sih. Terus Kakak Gitu. ngambilnya konsentrasi apa nih Kak? Kan ada 3 tuh. Dulu itu aku tuh pajak. Aku tuh kan kebetulan kan aku langsung lanjut ME ya saat itu. Jadi Oh dari langsung S2 D4 aku Kak? langsung ME, langsung aku ME. Jadi aku di D4 aku ambil perpajakan dan S2-nya aku di konsentrasi kebijakan publik. Kenapa kok Kakak milih perpajakan sih Kak? Karena dulu itu aku tuh punya cita-cita sebenarnya kerja di Dirjen Pajak ya. Karena menurut aku tuh Dirjen Pajak tuh kayak keren gitu, apalagi dengan mengurusi yang keterkaitan sama negara, jadi tuh wow gitu, kayak kece aja gitu. Bukan Ya kece namanya lagi ya juga Kak, kece banget ya. impian-impian zaman dulu gitu. Kayaknya impiannya Kakak tuh adalah impian banyak orang sampai sekarang deh Kak. Karena Direktorat Iya Jenderal benar. Pajak tuh masih eksis sampai sekarang Kak.
kan ya Kak, karena mungkin Betul, ya instansi pemerintah juga, terus iya, akan selalu berkembang dan kayak ibaratnya nggak akan pernah mati ya Kak, karena ngurusin betul. perpajakan Indonesia ya Kak? Betul. Apalagi kan ibaratnya kan dari keuangan ini juga, kita tuh kasarnya gini sih, dengan adanya jurusan keuangan di Trisakti juga kan, nggak usah jauh-jauh spesifik lah ya, semua perusahaan pasti butuh finance gitu. Nggak nggak perusahaan aja, semua sektor, entah itu ibu rumah tangga juga pasti kan butuh ilmu yang namanya ilmu keuangan gitu. Jadi lebih, aku tertarik banget pada saat itu untuk belajar keuangan gitu, daripada yang jurusan-jurusan lain. Berarti sangat-sangat tertarik ya Kak, waktu awal baru Betul, masuk sini? iya saat itu. Terus, Kakak ada nggak nih Kak, momen yang nggak pernah Kakak lupakan selama menjadi mahasiswa? Kayaknya sih banyak ya, dulu aku sempat ikut, apa namanya, organisasi juga, Himpunan eee, Kak? bukan, aku lebih dulu tuh BEM? aku, bukan, Presma ya, Oh tapi aku jadi Presma, staff-nya, wow, iya. mmm, Tapi cuma sebentar saat itu, nggak sampai kenapa setahun deh Kak? kalau nggak salah. Waktu itu Oh karena aku juga kan periodenya kali ya? sambil, aku juga saat itu sambil part-time, jadi aku sambil kuliah sambil part-time gitu. Jadi untuk, bagi-bagi waktunya aku kayaknya nggak bisa gitu. Oh begitu. Mhm. Terus momennya yang apa program kerjanya kali Kak? Pernah nggak yang kayak, aduh, terkendala ini, apa itu, apa momennya tuh nggak bisa lupain karena hubungan narasumber kah, atau gimana mungkin? Enggak sih, maksudnya kalau untuk momen yang nggak bisa dilupain itu tuh sebenarnya banyak ya, maksudnya namanya kuliah kan pasti ada suka dukanya dong, nggak Nah bisa boleh tuh kita Kak sebut diceritain tuh Kak. suka dukanya apa ya, standar standarnya mahasiswa sih, maksudnya aku nggak yang ngerasain yang gimana, cuman aku waktu itu pengalaman banget aku adalah ketika aku ikut, apa namanya, ikut gabung di apa namanya, orasi ya, bukan orasi sih, yang kayak aksi-aksi, Oh sih, penolak lupa, apa namanya, menolak lupa, ini ya, tragedi Trisakti. Itu baik. bener-bener menurut aku tuh pengalaman banget ketika aku tuh di situ ikut orasi bersama ribuan mahasiswa yang itu tuh bikin macet dengan, apa namanya, alma mater kebanggaan saat itu ya. Terus, itu sih yang paling aku bener-bener, wah ini pengalaman banget sih. Saat itu aku, di divisinya tuh, Menkominfo. Jadi aku kumpulin, wartawan yang banyak, apa segala macam dalam organisasi sih. Gitu, Wow, yang keren banget bener-bener nih. bener-bener ini sih, maksudnya yang kayak, ya pokoknya itu pengalaman banget gitu. Tapi selebihnya sih ya senang-senang aja sih di situ karena kan teman-temannya juga baik, dosen-dosennya juga praktisi yang di mana itu tuh bener-bener profesional gitu. Cara ngajarnya juga bikin aku tuh nangkepnya lumayan cepet gitu kan, kadang aku suka kayak nge-lag gitu kan. Ada nggak nih Kak, dosen atau mungkin mata kuliah yang nggak pernah Kakak bisa lupakan? Aku itu waktu itu Bulike sih, Oh pengantar dia masih ada perpajakan. tuh? Dulu masih Itu, ada? Bulike masih ngajar ya? Itu Masih Bulike, ngajar? Bukuri, itu Betul, segala Puri. macam deh, itu banyak sih. Itu tuh benar-benar ngebantuin aku pada saat aku medlit, Oh iya eee kelas semester 6 ya? iya semester 6. Pokoknya sampai aku skripsi lulus itu tuh Bu Kuri tuh aku didampingin banget sama Bu Kuri. Terus aku, Bulike juga di mana bener-bener ngeliatin pola didiknya, pola ngajarnya itu tuh kayak kita bengong dikit aja tuh udah ketahuan. Jadi, ih kece nih dosen gitu. Prita pernah Kak diajar kebetulan sama Bu Kuri. Beliau, Mhm kan, sibuk banget ya termasuknya karena beliau kan, mhm bagian sekre juga, bagian, mhm akademik. Terus sering rapat. Jadi ketika waktu itu sering hari Jumat kan mata kuliah dia, jadi mepet waktunya sama sholat Jumat. Terus, mhm udah gitu kita kayak, "Wah ini KP nih, udah KP nih." Apalagi, mhm. Kakak pasti tahu sendiri kan kalau Bu Kuri itu bener-bener disiplin banget. Jadi kita Iya, semua tuh kalau pelatihan ukur itu bener-bener serius banget, fokus banget kan. Terus KP nih udah kayak, ya wajar dong Kak mahasiswa gitu kan ya, seneng betul. gitu kan, iya sampai sejam kemudian dia datang, "Oke, langsung ya lanjutin, materi yang kemarin ya." Kita semua diem semua. Terus udah mulai sholat Jumat, "Oh silakan yang laki-lakinya sholat Jumat, yang perempuannya, kalau mau mendengarkan silakan." Jadi kan kita perempuannya kayak, aduh,
sedikit lagi yang perempuan gitu. Jadi benar-benar guru itu beliau benar-benar sangat-sangat memanfaatkan waktu yang ada. Terus Betul. kita suasana tegang kalau Betul. ini tanggal berapa ya? Kita langsung Mhm. pada lirik-lirikan, tanggal berapa kan sesuai absen ya Kak. Mhm. Maju. Nah, ketika kita di tempat ngerti, di papan tulis ngeblank, aduh panik, gemeter, itu wajar ya Kak? Apa gimana tuh Kak? Soalnya Tata Iya, mengalami pasti sendiri sih. nih Kak. Itu sih Pasti pasti itu sih, ya? maksudnya itu pasti. Jadi ibaratnya kalau sama Booker itu pasti ada, aduh bikin tegang. Apalagi kalau seandainya misalnya aku ketinggalan jauh gitu, kan kalau seandainya itu kan metode-metode yang ibaratnya nggak bisa ketinggalan kan. Nah, Jadi iya kalau seandainya itu, aduh langsung bingung segala macem, terus deg-degan panik. mau nanya sama temen juga kayak udah sibuk sendiri gitu. Temen Pokoknya juga sibuk sendiri, bingung juga dia. iya, Terus Kakak betul. ngadepinnya gimana? Ya udah aku mah Ngadepinnya gimana tuh? kalau aku bener-bener aku nggak ngerti, aku langsung tanya aja datang, "Bu, saya nggak Karena ngerti." "Aduh, Bukernya juga Yudit, open kamu ya? gimana sih?" Iya, untungnya kan Bookery juga kan ibaratnya bener-bener open ya sama mahasiswa, jadi enak gitu. Mhm. Kalau ibaratnya kalau Meskipun di awal heeh, walaupun di kayak di SMA tuh namanya guru BK ya, ya iya itu guru Bookery BK, itu. Bukuri banget ya, tempat Iya, curhat ya. betul. Betul. Karena di episode sebelumnya Bukuri itu udah bilang, "Saya ini tempat curhatnya mahasiswa." Terus Tata bingung. Bukuri kan termasuk dosen yang sangat disiplin. Kok Iya. bisa orang curhat gitu. Oh Iya, ternyata bener. emang karena dia disiplin makanya orang banyak yang curhat sama beliau ya Kak? Iya, jadi ibaratnya heart to heart-nya dia tuh nyampe gitu. Karena kan ibaratnya kan Bukuri kan yang benar-benar paling paham kondisi di lingkungan tuh gimana kan. Jadi pada saat kita mau ada mungkin ada masalah atau apa segala macam yang menyangkut dengan kampus, pasti tahu gitu. Berarti Gitu. yang pesan yang kita bisa dapetin dari Kak Juju ini adalah ketika kita ketemu dengan dosen yang disiplinnya kebangetan atau kita nggak ngerti tetep aja tanyain aja ya Kak ya. Iya, Jangan betul. pernah takut ya Kak. Justru aku tuh kayak orangnya tuh aku lebih cuek kan. Jadi kayak, "Bu, aku nggak ngerti. Bu, ini apaan sih Bu? Nggak ngerti Bu," apa segala macam. Jadi ibunya tuh langsung kayak, "Oh ya udah sini," gitu. Kayak ibu iniin anak gitu. Meskipun di awal ya Bu Puri pasti akan bilang, "Kamu nggak ngerti Iya. bagian mana?" Kayak gitu tadinya. Betul. Tulis kamu ini. Aduh makanya momen banget sih ya Kak ketika kita kuliah pada saat offline. Makanya kita alhamdulillah banget nih Kak bersyukur 1 Heeh. semester dapet offline. Jadi Iya. momen-momennya kerasa lah meskipun sekarang secara online tapi ya kita syukurin aja lah Kak ya. Betul. Sesuai dengan Yang penting apa yang sehat ada. ya. Makanya poster ini juga yang penting sehat, amin. Makanya poster ini juga suasananya cukup berbeda lewat Zoom karena kita harus mematuhi protokol yang ada. Iya, nggak apa-apa. Tapi Kak, manfaat dari COVID-19 ini juga sebenarnya mendekatkan yang jauh. Jujur ya Kak, Kak Juju itu merupakan rekomendasi dari Kak Martiani. Jadi Oh, beliau iya ya. bilang bahwa, "Ini nih, kayaknya yang bisa sharing-sharing nih." Jadi kita yang sebenarnya nggak tahu, belum kenal, akhirnya kenal. Terus kok Oh, coba deh iya, kalau betul. kita secara offline, ya kan Kak? Kalau secara offline mungkin, Iya. Kak Juju kayaknya, "Aduh aku sibuk ini, sibuk itu, kayaknya nggak bisa hadir deh," Iya. gitu-gitu. Tapi secara online Betul. akhirnya bisa. Ada Betul. manfaatnya ya Kak ya. Nah, Bener, ada ngomongin manfaatnya. terkait masalah sibuk nih Kak. Terkait masalah sibuk, sekarang Kakak lagi sibuk dalam bidang pekerjaannya apa aja sih Kak? Itu yang aku bilang aku sibuk, aku punya kebetulan aku masih, wedding organizer sih. Tadinya aku makeup artist, terus, merambah sekarang ke wedding organizer, juga aku punya catering sehat, gitu. Oke, Jadi wanita tadinya perempuan tadinya tuh aku tuh kerja kantoran, sama kayak iya, teman-teman yang lain, gitu. mungkin karena sudah berumah tangga juga kali ya Kak? Ya, jadi ibaratnya concern-nya juga udah beda ya. Kan kalau dulu kan ibaratnya kan lebih kayak, lebih ke single, jadi ya udah kerja. Aku kebetulan sempat 5 tahun deh aku di kantoran gitu. Tahu Kak, Iya, cukup lama juga. jadi aku, pada saat aku married, mutusin buat married, terus suami aku juga bilang, baiknya sih, resign gitu.
karena lebih fokus ngurusin rumah tangga, tapi aku juga kan nggak bisa diem orangnya. Jadi aku mikir gimana caranya ya, oh ya udah deh coba usaha gitu, awal-awal Nah, mulanya. terkait tadi agak agak sedikit awal-awal, menyebutkan MUA. Nah, itu Mhm. Kakak langsung jadi MUA atau mengikuti kursus dulu, Kak? Jadi gini, kebetulan tuh dari zaman aku kerja di kantor, itu aku memang suka, ngoleksi make up awalnya, karena kayak Mmm, passion gitu. Aku, refreshing-nya aku itu YouTube, tapi sambil aku ngeliat, tutorial make up yang kayak gitu-gitu awalnya. Tapi saat itu aku juga belum pede untuk jadi MUA kan. Jadi, pada saat aku di kantoran itu, aku cuman kayak sesekali kayak temen aku tuh mempercayakan hari besarnya dia itu kayak misalnya lamaran, wisuda, itu tuh ke aku, awal-awal mulainya kayak gitu dulu. Terus pada saat aku resign, kan, makeup aku kan lumayan banyak, mhm. terus, suami aku bilang, "Ya udah gimana coba kalau seandainya kamu emang difokusin aja," gitu. Ya udah akhirnya beliau support. Nah, pada saat support itu, nah aku baru tuh, aku sempat ikut sertifikasi sih untuk, makeup artist. Cuman aku nggak yang, pol-polan ikut, apa namanya, kursus banget karena memang sebelumnya aku emang udah bisa gitu. Nah, sembari aku berjalan, itu kan, way before pandemic ya. Mhm. Jadi, saat itu aku masih kayak, sambil ngelihat-lihat, apa namanya, karena kebetulan kan kalau makeup artist juga kan pekerjaannya juga Sabtu Minggu aja. Mhm. Jadi aku mungkin Kalau di ada Senin acara besar heeh, ya, Kak? betul, Senin sampai Jumatnya aku bisa fokus di ngurusin anak aku atau ngurusin keluarga aku gitu. Jadi untuk, apa namanya, untuk proses makeup artist itu juga aku, eee, saat itu lumayan ada aja yang booking gitu. Mhm. Cuman, apa namanya, masih dalam circle artinya tuh teman-teman yang pengen merit, teman-teman yang, temennya teman, segala macam gitu. Belum belum fokus ke di luar circle gitu. Mmm. Hingga sekarang sudah keluarkah dari circle Iya, tersebut? alhamdulillah sih sekarang aku sambil, merambah ke wedding organizer. Jadi sekarang tuh aku punya tim. Timnya itu, buat dekorasi, timnya itu juga ada fotografi, ada apa namanya, MC-nya gitu, dan alhamdulillah sekarang aku juga udah produksi baju sendiri, jadi baju pengantin gitu juga aku sekarang udah ada, Oh, gitu. pantes. Tadi, sekedar informasi ya sahabat, Mhm. muda ya, hubungin Kak Juju nih fast responnya minta ampun. Wah, baru ketik langsung dibalas, baru ketik langsung dibalas. Tapi tadi, Kak Juju bilang mau cari bahan dulu. Terus saya pikir tuh bahan untuk baju Kakak sendiri, oh jadi mau bikin baju pengantin Iya, nih ceritanya. jadi tuh aku tuh Oh, setiap, apa misalnya nih, kayak Sabtu Minggu misalnya aku lagi nggak ada pengantin gitu, atau mungkin reschedule kan sekarang kan lagi PPKM, itu aku tuh suka meeting sama bagian jahit untuk kayak bahas soal model baju, payet, gitu-gitu. Jadi aku, Sabtu Minggu itu aku bener-bener pure fokusnya aku itu untuk WO, entah itu job, entah itu, ngurusin baju, entah itu technical meeting sama klien gitu. Jadi Senin sampai Jumatnya aku fokus di catering, oh, gitu. jadi dibaginya di fokus-fokusnya ada Iya pembagian gitu ya, Kak? iya, benar. Terus kenapa tuh, Kak? Kok Kakak bisa sampai ibaratnya punya 3 bidang yang berbeda loh, Kak? Maksudnya ini udah, di makeup ada, di bagian acara juga ada, di bagian makanan juga ada. Kenapa Kakak memilih 3 bidang itu untuk menjadi usaha Kal Kakak? kalau catering itu jujur semenjak pandemik sih, jujur aku pandemik. Jadi pada saat, belum ada corona, Covid, dan segala macam ini, aku belum ada kepikiran untuk bikin catering. Sampai akhirnya gini, aku ngelihat kok makin dengan adanya maksudnya gini, aku bukan nyalahin pandemiknya, tapi, pada saat, adanya pandemik, jadi makin, apa namanya, makin sadar kalau, oh ternyata tuh sekeliling aku itu tuh banyak banget loh yang cari pekerjaan itu susah, entah itu di PHK, entah itu Gojek, atau mungkin ojek-ojek online itu makin susah mendapatkan orderan, apa segala macam, sampai akhirnya, kayaknya aku butuh pekerjaan lain selain dari MUA atau WO. Yang di mana Senin sampai Jumatnya itu aku juga nggak mau memotong, jam aku ngurus anak.
Jadi jam kerja aku itu Senin sampai Jumat dari jam 3 pagi sampai jam 8 pagi. Selebihnya aku bisa fokus sama anak gitu. Kenapa sih jam 3 pagi sampai jam 8 pagi? Jam 3 pagi itu waktunya aku ngolah masakan gitu. Awal-awalnya memang yang order masih sedikit banget gitu kan. Masih mulut ke Saat mulut itu doang ya, Kak? iya dari circle, bener-bener dari circle, dari teman yang beli, salah satunya Kak Martiani. Terus Wih. saat itu juga dari circle situ terus merambah lama-lama dari mulut ke mulut apa segala macam sampai akhirnya aku sekarang produksi sudah lumayan banyak sih, lumayan sih gitu. Sekarang yang tadinya aku cuman jalaninnya aku sendiri, terus dibantu sama suami karena suami aku WFH kan saat itu. Terus aku sedikit-sedikit aku punya kurir 1, lama-lama kurir 2, alhamdulillah sekarang aku sudah ber-12 gitu. Wow. Untuk catering. Wow, bentar deh Kak, ini maksudnya Kakak itu berarti secara nggak langsung juga membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman semua Alhamdulillah. yang sedang mencari pekerjaan juga, Kak. Mhm. Masya Allah ini keren banget. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget, keren Oh, banget. gak nyangka sih. Awalnya nggak nyangka ya, Kak, taunya Gak malah nyangka. bermanfaat banget nih buat semua orang. Iya. Yang Ini ya sedikit lah, sedikit banget, masih kecil ibaratnya. sedikit-sedikit Cuman lama-lama jadi aku bersyukur, maksudnya aku bersyukur ya, gitu. keren banget nih, Kak. Nah, kira-kira tips and triknya mungkin ya, sahabat-sahabat muda nih yang lagi nonton poster kali ini, penasaran tips and triknya untuk menjadi wirausaha tuh gimana sih, Kak? Atau mungkin Kakak bisa sharing kendala dan segala macamnya? Kalau untuk wirausaha tadinya juga aku awalnya nggak pengen jadi wirausaha, tadinya aku tuh punya cita-cita menduduki suatu perusahaan dengan jabatan yang oke, settle, yang seperti orang pada umumnya impikan gitu loh. Yang di mana Direktur aku keluar jenderal pajak juga. mobil keluar masuk mobil oke dengan baju yang bener-bener oke, rapi segala Yang macam. glamour. Iya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign, aku fokus dan sampai akhirnya kayaknya nggak bisa deh gini terus gitu kan. Kalau untuk tips and trick itu lebih kayak ke konsistensi gitu. Usaha itu nggak mudah gitu. Maksudnya aku bilang aja dari usaha itu memang nggak mudah. Sebelum aku usaha ini pun, aku banyak menggeluti usaha-usaha lain yang memang stuck atau mungkin memang kurang oke di apa namanya di kalangan gitu loh, maksudnya di banyak pihak ya. Tapi dengan aku coba terus apa ya yang kurang, inovasi apa segala macam, itu bikin aku kayak, "Oh ternyata begini ternyata begini." Dan yang pasti sih intinya mulai dulu gitu, jangan takut rugi, that's why dengan kamu takut rugi itu tuh justru bikin kamu itu tuh nggak akan pernah memulai gitu. Dulu aku juga takut rugi gitu. Kamu tahu nggak sih, percaya nggak sih catering aku beda ya sama make up. Kalau make up memang aku kan modal. Maksudnya modal itu modal-modal alat-alatnya segala Beli peralatan macam. makeup. Tapi kalau untuk catering, aku bener-bener modalku dulu tuh cuman 300 sampai 500.000. Aku olah, iya, swear demi Allah nih, 300 sampai 500.000 aku puter segala macam sampai akhirnya alhamdulillah banget aku bisa produksi sampai 4.000 pieces per week itu tuh sekitar 5 hari ya. Oh, berarti open PO Gitu. gitu ya, Kak? Sistemnya PO ya? Iya, sistemnya open PO gitu. Kalau Wah, seandainya kan kadang gini, aku juga ingin sharing kalau ada part di mana usaha itu memerlukan modal yang besar, tapi menurut aku karena jujur aku juga takut yang namanya rugi, aku akan mulai dari hal yang paling kecil. Ya dengan cara nggak mau terlalu banyak mengambil resiko untuk bermodal besar itu, jadinya kecil-kecil dulu. Kalau seandainya sudah muter, nanti insya Allah deh ada aja jalannya. Dan ibaratnya ide itu tuh nggak bisa langsung datang dalam bentuk yang perfect.
pada saat kita ngejalanin, pasti ada aja, "Oh ternyata gue harus kayak gini ya, oh ternyata gue harus kayak gitu ya," gitu. Jadi sampai detik ini aku ngejalanin, aku masih terus belajar 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 belajar, gitu. Berarti setiap kali ada suatu hal yang kurang, apa kendala segala macam itu Kakak analisis lagi, Kakak Iya, review lagi? even ada komplain, itu bener-bener aku justru bersyukur dengan ada komplain. Dulu awal-awal baper, "Ih Oh, kok iya. ini, ih kok gitu," gitu kan. Itu sebenarnya mental sih, gitu kan. Ini tuh nggak ini deh, nggak oke deh, ini apa segala macam. Itu benar-benar masukan, terus kita analisis, yang suka tuh berapa persen, yang nggak suka berapa persen, yang bikin nggak suka tuh apa sih, kita harus tahu, kita perbaikin di situ. Jadi upgrade 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 upgrade, sama seperti make up, gitu. Dan semua usaha sih Beb, kayak gitu, gitu. Wow, berarti ini juga kayaknya ada juga teori kalau misalnya di sarjana terapan keuangan ini kayak salah satu teori pembelajaran juga ya, Kak? Jadi Iya kayak ada dong, waktu itu pasti. mata kuliah juga, dapat kebetulan berita di semester pertama tentang manajemen bisnis. Mhm, Itu dapat betul. dianalisis ya, Kak, kita Iya, usaha betul. apa, segala macam. Terus Iya, juga dapat juga tugas suruh bikin usaha mendadak via online, terus tapi dianalisis, modalnya harus kecil apapun, tapi kita harus bisa mengolah itu biar betul. bisa continue itu. Berarti emang pelajaran dari sarjana terapan keuangan ini Itu bener-bener iya, kalau meskipun seandainya jujur ya, meskipun Kakak nih, pekerjaannya sekarang nih di luar, 3 konsentrasi itu tapi bisa tetap diaplikasiin ya, Kak? betul, Pembelajaran yang udah ada di bisa sarjana banget, terapan keuangan? bisa banget, gitu. Even aku dulu, konsentrasinya perpajakan, aku masuk ke asuransi juga dulu aku kan 5 tahun di asuransi, itu aku nyambung gitu. Jadi Asuransi Kakak ibaratnya 5 tahun? aku dulu sempet di asuransi gitu, aku tidak mau menyebutkan, Oke, tapi, gitu. tadinya padahal konsentrasinya perpajakan gitu ya, Kak? Iya, aku kerja di asuransi yang melibatkan juga maksudnya nggak jauh-jauh dari bank juga gitu. Mhm. Jadi ibaratnya, ini kok, apa namanya, terkait. Semuanya terkait, makanya di semester 1 sampai sekitar semester 5 itu kita pelajarin semua hal ya, Kak? Betul, Dipelajarin kita semua ini, pantes. heeh, bakal kerasa tuh pas udah lulus sih, kepakai banget, gitu. Kalau Berarti nggak kalau ada pada yang saat iya, kalau seandainya ibaratnya pas masih di kampus kan, "Ih ngapain sih belajar kayak ginian, kayak gini 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 gini." Tapi ternyata itu bener, bermanfaat kok, kalau seandainya kita, aplikasikan. jujur sih, Kak, Prita punya pikiran jelek gini. Prita Mmm, tuh kan pengen konsentrasinya perpajakan, tapi mhm, dapet, salah satu mata kuliah itu pasar modal. Terus mhm, mikir, "Ah, ngapain sih belajar pasar modal? Apa iya, karena lagi hits-hitsnya kah?" mhm, Ternyata setelah mendengar cerita dari Kak Juju ini, oh jadi semua bagian dari, konsentrasi sarjana terapan keuangan itu bisa digabungkan ya, Kak, di dunia pekerjaan ya betul. secara nggak Iya, langsung? jadi ibaratnya kalau seandainya kita memang bukan rezeki di pajak, kita mungkin bisa di asuransi. Asuransi ternyata, eee, apa namanya, eee, related Perbankannya juga gitu. gitu, heeh. Manajemen bisnis apalagi, dulu aku diajarin Pak Muhadi deh, Sama siapa, Kak? Pak Muhadi. Oh, Pak Muhadi. Pak Muhadi Iya, ngajar juga tuh Prita, beliau pemasaran iya. produk keuangan kalau di Prita. Iya, pemasaran, aku suka banget yang namanya pemasaran, sampai detik ini. Taunya kepake banget, Kepake banget sih. kepake Jadi ibaratnya banget. alhamdulillah banget deh, ibaratnya semua semua aspeknya, related banget sih. Kamu mau mau bikin usaha apa aja juga ibaratnya dengan ada base-nya, itu pasti bisalah terlalui, gitu. Wow, bener-bener berarti apapun yang sekarang sahabat muda kerjakan nih sebagai mahasiswa, terutama sebagai mahasiswa sarjana terapan keuangan, nggak ada yang sia-sia ya, Kak. Dosen ngasih Iya, tugas apapun nggak akan sia-sia. nggak ada. Karena kan Pak Muhadi itu ya, Kak, beliau Mhm, setiap minggu tuh selalu ngasih tugas ngasih tugas. Awalnya, "Ya ampun kok tugas mulu ya, Pak?" Tiap minggu rutin loh, mhm, Kak. Tapi heeh, ternyata mendengar ceritanya Kak Juju, oh pemasaran produk keuangan pantas dianalisis, kita baca pengertian dan segala macam, makanya iya berguna dong, banget, Kak. iya Wah, banget, ini bener-bener nih gitu. keren banget nih informasinya, nih dapat tips juga, terus juga kita dapat, ilmu banget nih sama Kak Juju nih dan harapan untuk
harapan Kakak nih sebagai salah satu alumni yang sukses dari Sarjana Ya Terapan Keuangan ampun, untuk amin, amin. kita nih Kak, adik-adiknya kita sebagai adik-adik Kakak nih mahasiswa atau Mhm. sahabat muda nih yang mau mendaftar di Sarjana Terapan Keuangan, boleh dong Kak minta harapannya nih untuk kita. Iya, Silakan. untuk adik-adik, pokoknya di sarjana keuangan ini segala materinya, segala macam itu tuh benar-benar, berguna banget sih gitu. Aku nggak peres, aku nggak bohong beneran. Karena, semua aspek itu pasti butuh finance. Nah, finance-nya itu tuh kan ibaratnya banyak macamnya ya, termasuk ya tentang bisnis, tentang insurance, segala macam itu tuh pasti ada gitu. Kalau untuk insurance kan berarti kan kita belajar resiko, apabila terjadi resiko, apabila nggak terjadi resiko, apa segala macam. Begitu juga dengan pajak, yang ibaratnya, lekat banget sama kita nantinya. Itu benar-benar, worth it banget gitu. Dan ditambah lagi keuangan itu tuh yang aku tahu sampai sekarang baru cuma di uh, D4 ilmu keuangan gitu. Pokoknya semangat terus buat adik-adik juga. Apabila adik-adik yang baru pada lulus juga tetap semangat gitu ya. Kalau seandainya memang fresh graduate juga kan ibaratnya ini ya tricky untuk dapat kerja ya nggak sih? Mhm, betul Ibaratnya kan banget Kak, apalagi susah-susah di masa seperti gampang, iya. Ketika kamu belum dibukakan pintu sama perusahaan-perusahaan, coba deh kamu bikin pintu sendiri. Siapa tahu lebih bermanfaat, gitu. Karena sekarang makin kesini aku makin belajar kalau sukses itu bukan cuma terlihat dari besarnya gaji, apa yang kamu pakai, apa yang kamu pamerin gitu. Tapi seberapa besar kamu bermanfaat dan bernilai untuk sesama. Gitu. Please deh itu dicatat banget itu kata-katanya. Wow, keren Ya aku banget. masih begini cuman ya itu yang maksudnya pengalaman-pengalaman aku ya gitu. Pokoknya tetap semangat, jangan pernah uh, jangan pernah putus asa apalagi untuk yang lagi cari kerja apa segala macam. Tetap gantungin terus doa-doanya gitu ya. Amin, Pokoknya ya jangan terlalu banyak ini deh TikTokan. langsung tuh digaris bawahi gitu. Tapi yang TikTokannya paling yang bermanfaat nggak apa-apa kan ibaratnya jualan juga bisa ya di TikTok. waduh bisa. Iya Atau kan? nggak jangan-jangan Kak Juju nih promosi juga nanti dia di TikTok Uh, nih. TikTok aku main dong. Oh main, Gitu. Ya mantap. sekarang kan ibaratnya harus ngikutin ya. Gitu. Walaupun ini pasti segala sektor pasti kita harus ngikutin perkembangan zaman. Betul Ya kan? Kak. Kita nggak boleh pasif ya. Harus tetap aktif untuk mengikuti zaman yang ada ya Kak. Betul. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kak Juju tadi, itu pesannya mendalam banget dan yang paling kena di Prita adalah ketika kamu nggak bisa masuk ke salah satu pintu pekerjaan orang lain, di usahanya orang lain, kenapa nggak kita coba buka pintu di pekerjaan kita? Iya Wah, biar betul. orang yang lain tuh masuk ke pintu kita, wah ini keren banget, mungkin bisa Betul ditekankan gitu. lagi nih untuk teman-teman sahabat muda. Iya. Kayak langsung nggak bisa ngomong lagi nih. Kak Juju nih, aduh, sangat keren dan selalu berusaha di segala hal ya. Jadi dia Amin, menjadi belajar contoh terus yang ya. siap Kak. Ini contoh yang oke banget nih Kak untuk Prita dan pastinya untuk sahabat muda nih yang sedang menonton poster. Saya Prita yakin sih kalau ini kayaknya sehabis menonton ini sahabat muda nih langsung anti rebahan, langsung liatin peluang apa aja yang akan ada, atau bahkan langsung nyari informasi seputar kampus nih yang diinginkan. Betul. Oh iya Kak nih, bicara soal seputar kampus nih yang diinginkan, sahabat muda bisa banget untuk mendaftarkan dirinya di jurusan Sarjana Terapan Keuangan. Kak tahu nggak Kak kenapa tuh Kak? Langsung aja. Nah bener sekali, kata Kak Juju nih, langsung aja ya langsung Iya, aja sekrenya baik-baik. Sekrenya baik-baik. baik-baik banget. Baik-baik banget tuh, berarti apapun yang akan Pokoknya diberikan nggak ada yang ini deh. Semuanya orangnya benar-benar komunikatif,
Jadi, mau nanya apapun, seksennya juga, bisa langsung jawab apapun yang kamu butuh tanya. Justru kamu yang harus nge-list apa aja yang harus ditanya, gitu. Bener sekali, Kak, karena baik dosen, sekre, itu semuanya tuh, fast respon banget dan apapun kita Banget, tanyakan juga welcome banget dan dibantu betul banget. Wah, nah karena itu, betul. Kak, untuk pendaftaran mahasiswa baru dari jurusan Sarjana Terapan Keuangan telah dibuka. Nah, untuk info Yeay, lebih lanjutnya bisa dicek nih di Instagram @d4keuangan. Nah, untuk informasi jurusannya untuk himpunannya bisa dicek di @hmjd4ku. Nah, untuk infonya tuh teman-teman bisa lihat di Instagramnya @d4keuangan. Di situ juga ada contact person. Jadi teman-teman bisa bebas tanya apa aja sih keunggulan yang ada di Sarjana Terapan Keuangan dan yang lainnya. Nah, untuk itu kepada Kak Juju alias Kak Judithia Anastasia, terima kasih sekali Kak atas waktunya sangat berharga ini. Jujur ini banyak banget pembelajaran yang ada, tips and trick dan segala macam. Terima kasih banyak. Semoga Kakak sama-sama. selalu sehat ya Kak dan semakin sukses Amin nih di segala bidangnya. Untuk amin juga niat baiknya nih untuk membantu kita semua. Semangat ya amin. Kak. Iya, thank you banget loh udah diundang. Kita juga senang nih Kakak bisa bersedia untuk menjadi narasumber kita. Makanya sayang banget ya Kak kalau teman-teman dari Sahabat Muda ini nggak nonton poster kita yang kali ini nih, karena kita bersama dengan narasumber yang spesial. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat muda yang selalu setia menonton channel Poster Sarjana Terapan Keuangan. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe video ini dan bisa juga nih untuk komen saran kira-kira next episode kita bahas apa lagi ya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih juga ya Kak Juju. Iya, sama-sama.